Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hai. Di podcast kali ini kita bakal bawain obrolan dan topik itu agak pusing. Benar nggak? Agak berat, tapi itu bisa terjadi gitu. Kita kan gitu sih kan. Sekarang lagi terkait new media, new media. Yang tentunya kalau obrolan kali itu bisa bikin kita agak cerdas gitu. Iya. Itu apalagi sebagai generasi muda di bangsa Indonesia yang mungkin bakal merusak Indonesia global ini agen of change ya. Pastinya kita harus punya pemikiran yang lebih maju juga, kritis yang ada yang kalau kita intelektual terus terasa betul. Tapi ini mbak, dari tadi kita udah mau cerita banyak, tapi kita belum kenal ya. Kita mau tahu dari mana satu di sini siapa, gitu ya. Oke, langsung aja aku di sini Tere dan aku Ale. Kita bakal main podcast yang topiknya luar biasa. Oke, langsung aja Mbak Ale. Kita mau ngobrol sama tadi ya. Kita bakal membahas tentang media atau media baru yang menggunakan teknologi internet. Yang pasti itu kayak kita dari bangun sampai mau tidur lagi, bahkan kita kebangun dari tidur. Kalau misalnya kita bangun tidur pegangannya apa mbak? Belum banyak nonstop sih pak. Tapi di era sekarang yang namanya teknologi internet maupun gadget gak bakal bisa lepas dari kita, samanya dengan new media ini. Jadi contoh salah satu new media itu apa mbak? Yang paling viral seperti ini. Yang paling viral akhir-akhir ini adalah permasalahan shop dengan pasar Tanah Abang. Itu gimana mbak ceritanya? Kayaknya tuh rame-rame, enak juga ya. Gini loh, kayaknya ada kecemburuan sosial antara pedagang Tanah Abang dan pedagang yang udah maju menggunakan ini loh mbak, media ini yaitu dengan talkshop. Talkshop itu ngapain di sana gitu? Nah kalau di talkshop itu kita pedagang itu bisa menjual produknya dengan secara online tuh. Biasanya itu cuma kayak ini atau menjual produk. Di talkshop ini kita bisa berjualan dengan live streaming. Jadi kita walaupun online tapi kita masih berhadapan dengan pembeli kita. Nah, gara-gara itu jadi banyak pembeli-pembeli itu yang namanya pasar, maksudnya sering belanja di pasar tuh lebih sekali lebih talkshop karena katanya sih lebih murah. lebih praktis juga efisien gitu ya. Apalagi ibu-ibu dan katanya anak-anak kosan ya. Ini tuh masih ini gitu, fresh gitu ya. Dari emak dari bapak dikit gitu ya. Apalagi tuh anak-anak yang mahasiswa kosan biasanya belum kuliah juga. Pasti misalnya yang Iya, kalau aku sendiri juga gitu sih ya kan, sering kalau misal apa yang begini ya kan survei dulu tuh kan cycle of response sama lifestyle ini kan emang ya udah di lifestyle lebih murah makanya aku dengan apa tuh ada konsentrasi loh ya. Terus benar-benar kemarin shop itu sempat diberhentikan sama pemerintah Indonesia, tapi itu nggak berlangsung lama ya saudara, cuma sehari. Abis itu kalau dilihat efeknya ya kenapa tetap kosong. Kalau saya lihat secara dari media sosial ya, saya kan mantul ketika biasa gabut scroll Twitter, kenapa tetap kosong gitu. Jadi menurut saya itu juga ya apa ya bukan salah saya juga sih. iya itu kan bagaimana cara si produsen itu mengelola harganya kan marketnya gitu kan. Tapi kalau misal tindakan dari pemerintah Indonesia yang menonaktifkan atau memblokir pedagang-pedagang luar negeri yang membuka toko di aplikasi tempat kita belanja kayak Shopee, TikTok, itu kan sekarang udah nggak ada pedagang dari luar negeri ya. Menurut saya itu tindakan yang benar, soalnya bikin UMKM lokal atau pelaku usaha di Indonesia tuh tetap ada, jadi apa
apa ya, peluangnya itu makin besar. Malah bagus. Iya, produk justru lokal itu yang bagus sih sebenarnya. Kalaupun misal dari Tanah Abangnya itu kayak nggak terima soal adanya TikTok Shop atau Shopee mungkin ya, yang itu menurut saya itu salah sih. Harusnya mungkin ya, karena kita tuh sekarang tanpa adanya media atau internet, ya kita bakal betul ngapain ya, tahu mungkin harusnya kayak gini tuh harus dilestarikan atau gimana, tapi kita juga nggak bisa menolak secara keras dengan adanya perubahan seperti ini. Kita harus mengikuti adanya kemajuan teknologi. Nah, sebenarnya benar sih nggak ada yang adanya shop kayak gini tuh dari manapun tuh, misal kita dari Pulau Kapok, ya. Terus ada yang nonton, contoh dari Papua atau Aceh. Nah, barang kita bisa sampai ke situ, itu kan luar biasa. Nah, harusnya menurut saya kalau adanya pedagang-pedagang di pasar ini tuh berarti mereka ya cobalah, meskipun nggak tahu hasilnya bagus atau tidak buat pedagang sendiri, siapa apa salahnya untuk mencoba. Oh, ini lagi rame kayak gini nih, kita jadi ikutin tren, terus ya udah kita coba dulu. Oh, ini informasi secara kayak di posting ini gitu, proposal gini, oke coba kita coba, barangkali siapa tahu jadi rezekinya sendiri juga ya. Apalagi zaman sekarang kan kayaknya nggak sedikit orang yang nggak mengerti apa itu internet gitu. Iya, betul sekali. Kayaknya seluruh Indonesia yang mengerti itu bagaimana kita cara internet gitu. Iya. Bahkan anak kecil pun yang balita udah mak HP gitu. Apa itu kata kompet, apa itu kompet sudah gak ada guys gitu. Itu karena pengaruh new media. Ya, pas sekali. Sama aja nih kayak yang kemarin kasus soal gara-gara ini. Dulu pernah sempat kan nggak ada yang gara-gara ada TikTok atau konten-konten kreator di YouTube, terus anak kecil jadi kecanduan nonton itu dari televisi. Nah, itu kan itu jadi sekarang anak kecil kalau ditanya cita-cita jadi apa? Jadi konten kreator, jadi YouTuber, jadi gamer, ya itu. Kayaknya waktu zaman kita tuh walaupun kita Gen Z, tapi kalau kita ditanya cita-citanya apa kayaknya nggak jauh dokter, polisi, TNI, ada kepikiran jadi konten kreator. Iya. Kayaknya jarang nonton YouTube juga ya. Nggak tahu. Kita pulang sekolah pulang. Sambil kasih unyil gitu ya. Sekarang anak kecil pulang sekolah main HP. Iya betul. Kamu main HP terus, besok gede mau jadi apa? YouTuber, konten kreator, gamer gitu. Keren-keren sekarang. Dan menurut Mbak Ali nih, tentang adanya fenomena seperti ini, itu bagaimana? Fenomena yang mana dulu nih yang anak kecil? Jadi konten kreator lah, atau gamer lah kayak gitu. Sebenarnya itu ya ada baiknya juga sih pada Raya, soalnya kan mengasah kreativitasan si bocah ini kan, karena kan ya siapa tahu dari konten yang mereka buat mereka itu bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Iya benar sekali sih, sama sih. Ya walaupun mereka cuma menemukan apa atau mengabadikan apa dan mereka menguploadnya di YouTube atau di sosial media gitu kan, kalau mereka viral dan dia jadi terkenal kan pasti yang bakal diundang ke televisi gitu. Sekarang kan orang viral itu kan mudah. Nah, kita mau buat apa, kita mau buat kesalahan atau kita nggak mau buat kesalahan kan, iya kan? Iya. Viral tuh sekarang gampang ya, benar banget Mbak ya, iya kayak dulu. Iya. Tapi menurut saya juga dengan adanya anak kecil yang dikit-dikit mau jadi YouTuber, mau jadi gamer, sebenarnya itu benar sih melatih kreativitasan anak gitu. Apalagi sekarang kita juga kuliah ataupun lagi sekolah, tugasnya apa Mbak? Bikin video, bikin konten kayak gini. Terima kasih kepada para dosen yang selalu menyuruh kita untuk bikin konten-konten video ya. Itu salah satu melatih kreativitas kita. Siapa lagi bener sih kita KPI bidangnya juga bakal kayak gini, melatih kreativitas gitu.
Ya, menurut saya bagus-bagus aja selagi masih bisa dikontrol gitu. Iya. Perlu juga dikontrol oleh orang tua. Jadi anak jangan sampai juga kecanduan. Iya, Nah, betul. kalau misal apa ya anak kecil kayak bakal kecanduan udah canduan game atau main HP, mungkin jika perlu ada kontrol dari orang tua dia. Kalau misal nggak ada kontrol ya mereka nggak tahu dari kecanduan kan makin susah ya. Susah sih sebenarnya dia sekarang ini ya. Iya, kalau ini kan anak kecil kan sekarang kan maksudnya orang tua yang dari situ anak kecil karena mereka juga udah anak-anak yang Sebenarnya ada plus minusnya sih. Iya. Cuma menurut saya ya, lebih ke bagaimana kita mengatur semuanya dan kayak ibaratnya menyeimbangkan itu lah biar nggak keterusan tapi juga nggak membatasi juga gitu. Bagus sih kalau misalnya. Iya, memang. Jadi mereka tuh kreatif sekarang banyak loh. Saat aku pernah lihat dulu tuh pernah lihat anak kecil kayak bikin video-video yang editannya tuh lucu gitu. Itu Kayak efek-efeknya gitu. Oh, iya. Sama Queen tiba-tiba jadi pacar apa gimana tuh. Dan saya nggak bisa kok mereka bisa gitu. Iya, sekarang kan di kayak di yang caption atau apa namanya gitu. Itu kan ada template kayak buat animasi atau apa gitu kan tinggal kita upload video di sana. Terus kita tinggal edit, kita tinggal pilih animasi kayak gimana, filter kayak gimana gitu ya. Oh begitu. Bagus ya sebenarnya kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik kita bisa bikin video yang luar biasa. Beruntung juga nih kalau misal siapa tahu menjadi portofolio gitu berpagar di KIPI gitu nanti portofolio bikin konten keren sih keren serius. Sebenarnya dampak positifnya kan kayak gitu kan. Iya. Kayak aplikasi editor yang Iya, benar buat siapapun bisa menjangkaunya gitu loh. Bagaimana cara kita ya biar nggak terlalu berlebihan atau gimana. Tapi soalnya dengan adanya media ini yang membuat anak kecil berinisiatif bermimpi menjadi konten kreator itu bagus sih, apalagi nih kayak kita. Kalau semua kita benar-benar terjun nih ke dunia jurnalisme atau ke dunia televisi itu, otomatis kita juga butuh mikir konten tayangan yang menarik biar orang-orang tetap nonton TV kita, saluran kita. Itu benar sih, serius. Soalnya kalau misal kita nggak kreatif, kalau misal kita nggak mikirin konten yang bagaimana menarik orang, rating kita turun. Iya, karena kan sekarang persaingan media Juga kayak gitu. iya kan banyak yang ya maksudnya plagiat gitu loh. Lagi terang-terang itu kan kayak nggak enak banget loh kalau misal televisi Indonesia kayak tiba-tiba kontennya sama sih, kayak sama. Kok kontennya sama kayak negara rata-rata Itu mereka yang menciptakan apa? Yang menciptakan konten maksudnya yang yang punya ide sebelumnya itu Iya, jadi ya. Itu kan mereka yang tak terlihat itu. Malah yang justru yang viral itu yang mereka yang bikin plagiat yang budaya mungkin mereka yang plagiat yang lulus akan copyright gitu. Iya benar itu Sebenarnya sedih sama sayangkan gitu. bener-bener sayang sih. Coba Mbak Alia bikin contohnya aja kamu ngerjain PR, Iya. aku nyontek, gimana rasanya? Waduh, sakit sih apalagi mbak lebih bagus lagi Nah, contohnya gitu. Iya, Misal gitu, ya itu nggak enak banget sih, apalagi misal tiba-tiba ranking saya nomor 1, sedangkan Mbak Alia yang saya contek rankingnya di bawah saya Iya. nih. Itu sakit hati sih. Gitu kan. Nah, menurut saya ini juga perlunya banget di dunia di media ini perlu banget ada yang namanya kayak hukum yang mengatur. Ya sebenarnya memang sudah ada ya, ada undang-undangnya, ada hukumnya, ada ya undang-undangnya udah ada sih. Tapi menurut saya hukum di Indonesia belum berdiri secara tegak dan adil. Iya. Karena kalau di sini kan kalau mau diproses tentang apa? Ya, Hukumnya itu kita harus harus viral. Kalau nggak viral ya udah nggak ditindaklanjutin. Kalian sendiri juga disayangkan sih sebenarnya.
kreator Iya. ke siapapun menurut saya yang mau membuat konten atau membuat sebuah hal, jangan berani-berani atau sebisa mungkin jangan sampai kalian plagiat. Oke, ide itu mahal, ide itu mahal, ingat. Jadi itu kayak nggak apa-apa kamu mau mencontoh sebuah karya ini, tapi sebisa mungkin jangan diambil. Ya jangan sepenuhnya kita tuh mengambil atau mencontoh si sebelumnya ini mungkin kita contoh gitu. Kayak terinspirasi boleh lah, terinspirasi dari itu. Jangan ambil colok template kata Iya, itu nggak boleh. Sayangku cintaku. Aku juga ada tuh orang yang mengambil video orang lain itu biar viral juga, tapi dia tuh nggak mencantumkan idenya tuh dari mana gitu. Kan minimal kalau gak minta izin kak, misalnya minta izin kak izin repost atau kak izin apa gitu kan, atau inspired by gitu kan. Iya, benar. Kadang tuh nggak ada ya, kayak mereka tuh yang main apa aja. Kasihan dong yang udah capek mikir-mikir sampai overthinking dagang itu sampai tipes. Tapi menurutku dengan adanya banyak copyright atau plagiasi kayak gini tuh, menurut saya ini sih nggak lihat kayak menunjukkan kalau kreativitas di Indonesia Kurang ya. kurang. Ya buktinya kayak gini kan. Jadi menurut saya tuh adanya anak-anak yang belajar tentang edit video kayak gimana, bikin konten kreatif minimal kayak hello guys, aku lagi ada di tempat ala-ala kayak gitu. Nah itu menurut saya udah cukup sih, kayak wah ini nih bisa ya dengan PG terus dikembangin, siapa tahu bisa jadi konten kreator dan dia punya khasnya sendiri kayak gitu. Bagus sih, jadi jangan dibully kalau kayak gitu. Terus orang ke kantor atau nyanyi suaranya jelek, ya udah semangatin aja, dikasih saran apa bagaimana gitu, jangan dibully gitu. Jadi tuh kreativitas mereka, kepercayaan diri mereka juga bakal tumbuh gitu. Karena dibully itu ya, maksudnya mereka ada semangat karena mereka mau menjadi seorang kreator. Iya, iya benar Dengan banget. kreativitasan mereka sendiri gitu. Jadi tuh menurut saya juga di media ini rentan banget dengan adanya cyberbullying guys. Ini benar-benar rentan sekali, apalagi tuh kalau misalnya kayak plagiasi kayak tadi itu, menurut saya juga kalau misalnya itu ya emang sih menyuarakan suara, tapi tuh kadang kalau yang berlebihan itu jatuhnya juga cyberbullying guys. Terus juga yang kayak tadi yang false atau gimana, bukannya dikasih tahu, bukannya diedukasi, malah kalian bully. Ya mereka makin dong. Sama aja kalau yang video-video viral gimana tuh, ya mungkin lucu, ya udah biarin aja, jangan dipanas-panasin dan dikomporin, nanti mereka malah jadi dong gitu. Apa? Dan akhir-akhir ini juga tuh ada kontroversi antara konten kreator di TikTok nih mbak. Itu ada konten kreator namanya Ganta. Oh iya tahu. Sama Mas Fuad gitu. Kalau Mas Ganta itu dia tuh seorang konten kreator, tapi isi kontennya itu dia tuh kayak menghibur loh mbak. Nah si Mas Fuad ini tuh kayak kurang setuju dengan konten-konten yang dipost sama Mas Ganta, karena si Mas Fuad bilang konten Ganta itu nggak ada nilainya sama sekali gitu. Padahal kan kita menggunakan aplikasi TikTok, aplikasi YouTube itu kan bukan cuma untuk mencari materi, mencari edukasi, tapi kan untuk menghibur kan. Terus menurut saya bukan sih, tapi lebih tepatnya kayak ya apa yang kalian cari yaitu gitu loh. Misal Mbak Alia buka YouTube buat hiburan, saya buka YouTube contohnya tuh buat belajar gitu ya. Contohnya saya lagi TPK, jadi sebenarnya matematika itu tergantung kebutuhan dan tujuan sendiri sih gitu. Jadi jangan diklaim atau jangan diklaim kalau harusnya tuh gini ya. Justru tuh adanya platform itu tuh buat kebebasan kita berekspresi, berkarya gitu loh, bersuara gitu. Sama aja kayak ibarat kayak demo, tapi nggak usah capek-capek panas-panasan jalan gitu deh. Benar? Begitu ya kan? Ya sama aja halnya kayak sekarang Palestina Gaza. Iya. Kita mungkin belum di sini nggak ada kayak demo-demo terjun ke DPR
Iya, disebarin dibikin snap, WA, kayak IGS kayak gitu. Itu kan juga termasuk new media kan? Di media, kita bisa menyuarakan sebuah suara tanpa harus turun ke jalan gitu. Benar. Jadi ya udah sih, kalau yang tadi yang masuk kayak gitu tuh ya ngapain tuh? Iya. Kan media sosial atau media juga tempat kita buat bersuara juga loh gitu. Iya. Tanpa harus capek-capek gitu gimana. Itu pikir kalau di media cuma mikir ide. Iya, Ide. Kita sampai di otak aja mau ngapain, gimana caranya biar orang lihat gimana. Cuma berekspresi aja, apa yang kita nggak bisa ekspresiin tuh di media bisa gitu loh mbak. Gitu. Kalau yang kita punya podcast, biasanya kan podcast itu kan diawali dengan radio kan? Iya benar. Karena zaman sekarang udah jarang Radio, setiap orang tuh iya. punya radio di rumah. Yang radio Kayak iya. Spotify gitu kan ada podcast gitu kan ada gitu kan. Iya. Itu Ke podcast secara online seperti Spotify, lewat YouTube gitu ya mbak. Atau mungkin kayak aku nih, bikin podcastnya di Rizky. Promosi dikit. Itu loh. Iya kan? Ya karena saya mau bekerja di dunia radio, Iya. kita juga apa ya? Ya begitu tipis-tipis lah mbak buat latihan gitu ya, pernah acara meskipun belum hasilnya bagus-bagus amat, minimal pernah bikin, pernah belajar gitu. Kalau kita zaman sekarang ini kita nggak ngerti mesti nggak kita nggak ngerti bagaimana cara kita mengelola internet Iya. Iya rugi banget sih. Bener-bener dari media gitu loh. Apa? Kalau kita ini kan ya merek. Kita tuh cuma ngupload video di platform mana gitu ya. Video apa kayak video kucing lari gitu misalnya kita terus kita upload gitu itu tuh udah duit gitu. Upload video dapat duit. Lumayan tuh. Kalau kita nggak ngerti situs-situs yang kayak gitu kan rugi kan? Iya, Nanti rugi kalau banget. kita nggak bisa, misalnya edit foto biar belum dicerni apa gitu ya kan? Berarti sama aja kayak yang lagi viral ini nggak sih mbak, yang Disney itu? Oh iya benar. Yang AI. Iya. Ini sekarang lagi AI mahasiswa lagi kita. Jangan ditiru ya, dimanfaatkan ChatGPT dengan sebijak-bijaknya, jangan sampai kalian kecanduan gitu udah. Mana kesan dari mahasiswa? Nah itu dari mana ya? Oh, yang ini. Jadi tuh lagi rame banget ya di mana-mana di media sosial manapun tuh lagi rame-ramenya orang-orang atau netizen bikin poster ala-ala Disney Pixar gitu. Yang kayak film apa gitu, atau mungkin Toy Story, terus kayak apa ini yang mereka kayak Phantom. Nah, sekarang tuh kalian bisa ikutan bikin poster ala Disney Secara gratis. Waduh. Cuma emang agak nunggu sabar ya. Effortnya Iya. lebih gitu ya. Sabar. Ada paling ya sebenarnya agak lama tuh. Apapun kadang webnya error karena itu yang akses banyak banget. Dan yang menjadi pertanyaan saya di luar apa ya, di luar dari keseluruhan ini ya mbak. Pertanyaan saya satu. Itu Disney sama Pixar, dia Disney sama Pixar kalau bisa ketahuan logonya seenak jidatnya itu ditempel-tempelin di pamflet apa di atau poster ya itu tuh mereka bakal rugi atau enggak? Soalnya itu secara gratis mereka tuh dapat nama brand mereka, Iya. ibarat iya dapat brand mereka terus itu ya udah sih emang bukan nggak tahu ya, kita kan nggak tahu tujuan Iya. orang itu beda-beda ya. Siapa tahu pahit-pahitnya itu poster dikomersialkan Disney sama Pixar gimana? Dapat cuan kan? Kayaknya sih enggak deh. Enggak kan? Cuannya sama kita. Misal Mbak Arya bikin, terus itu Mbak Arya nih kebetulan bisa bikin animasi dengan bikin animasi. Posternya bikin latihan aja lah, aku malah bikin poster, aku bisa kayak bawa nama Disney
sama Pixar. Abis itu udah tempel, aku bikin film ini, ayo nonton. Filmnya isi satu Pixar, padahal itu bikinan asli Disney bisa dapat apa? Ya ya kan, kamu yang nonton, iya. Itu kalau misalnya masalah nama Disney sama Pixar diseriusin, itu bisa kena hukum. Itu kan hak cipta juga. Iya pasti kena. Iya, otomatis AI bikin poster-poster kayak gini tuh nggak mungkin mereka gambar-gambar gini ibarat pasti inspirasinya juga dari mungkin dari poster-poster Disney sebelumnya atau mungkin gambaran-gambar ilustrator dari yang sebelumnya gitu. Mereka nyari referensi terus dikomplokin sama apa yang kita perintahin ke AI tersebut. Ya udah jadi poster kayak seperti itu gitu. Kelihatan mudah tapi merugikan Banyak orang, banyak pihak yang menurut saya ya merugikan Disney Pixar, terus abis itu merugikan juga yang mungkin konten ilustrasinya itu dijiplak atau diinspirasi oleh itu. iya sih. Adanya AI yang itu AI menurutku sih sebenarnya Seru banget. Tapi kayak kalian udah tahu soal salah satu stasiun TV di Indonesia yang sudah menggunakan anchor dari AI. Itu ada. Saya nggak sebut merek, tapi itu merekam kita sendiri. Kalau berarti kan yang benar ya. Jadi AI itu bisa mengurangi ini ya. pekerjaan manusia. Ya, tepat sekali. Dan menurut saya AI kalau misalnya dimanfaatkan secara sedikit aja sih nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau benar-benar sampai mempunyai terbalik itu ya memang manusia yang menciptakan AI dan sesempurnanya AI itu pun bakal terkalah dari manusia karena manusia itu ciptaan Tuhan. Oke, kayaknya pembahasan kita udah semakin jauh ya Mbak Rere. Dan waktunya juga ini udah panjang. Iya. Dan posisi kita ini lagi di kampus di gedung fakultas kita yang sekarang menunjukkan pukul 5:10 yang mana kita lagi di gedung satpam sebentar lagi ya. Siapa tahu ada kasus lagi kayak gitu kan. Yang bakal viral di fakultas kita. Oke. Oke, mungkin itu aja ya daripada nanti kita ditusuk satpam gitu. Dan kalau kalian masih kepo terkait tentang media, apalagi soal AI itu, kalian bisa overthinking sendiri lagi ya. Oke, kalau misalnya kalian mau ngajak diskusi, boleh di komen aja di bawah ini. Nanti komen-komen aja di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng di situ. Atau mungkin mau webinar ya boleh sekalian ya. Udah bisa berdua nih. Udah aja. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah rela banget dengerin podcast dan nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Aku Rere, Aku Alia. kita pamit undur diri.